Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, untuk pertemuan kali ini tentang pemrograman berbasis objek, kita akan menjelaskan tentang interface atau antarmuka. Di minggu yang lalu, maaf, Bapak belum bisa memberi materi ya, karena Bapak ada urusan mendadak, jadi belum bisa memberikan materi juga. Nah, hari ini akan Bapak bahas sedikit saja, pengenalan dulu saja tentang interface. Karena pembuatan interface ini tidaklah mudah gitu, cukup sulit, terutama bagi kalian mungkin yang logika pemrogramannya masih sangat minim. Karena kita memerlukan pembuatan programnya ini menggunakan logika program yang cukup rumit sebetulnya. Tapi tidak jadi masalah. Yang penting sekarang kalian mengetahui dulu lah dasarnya seperti apa, basicnya seperti apa sih itu interface. Mungkin banyak yang kalian ketahui interface itu adalah ya antarmuka. Dalam website terdapat interface dan lain-lain. Nah, apa sih maksudnya? Interface ini adalah jenis khusus dari blok yang berisi metode signature atau konstan. Dan interface ini mendefinisikan sebuah signature dari sebuah kumpulan metode tanpa tubuh. Interface mendefinisikan sebuah cara standar dan umum dalam menetapkan sifat-sifat dari kelas-kelas tanpa memperhatikan lokasinya dalam hierarki kelas untuk mengimplementasikan sifat-sifat yang umum. Nah, ini penjelasannya seperti itu. Nah, interface bisa diturunkan atau diwariskan kepada kelas yang ingin memakai metode atau keyword dengan keyword extend. Kemudian ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya adalah tidak punya tubuh. Interface hanya dapat mendefinisikan konstanta. Interface tidak langsung mewariskan hubungan dengan kelas lainnya. Kemudian tidak bisa membuat instan atau objek baru. Umum lain adalah kelas dapat mendefinisikan metode. Nah, ini sebetulnya pengertian dasarnya. Nah, untuk lebih memahami lebih jelasnya lagi, sebelum kita coba program dasarnya, kita lihat nih ada satu website yang mungkin sangat berguna bagi kalian. Karena website ini mudah kalian pahami sebetulnya. Dan kalian bisa coba bentuk programnya meskipun banyak ya codingnya. Nah, seperti ini. Menurut website ini, interface itu adalah blueprint dari kelas atau isi metodenya kosong dan nanti akan diimplementasikan pada kelas lain. Nah, jadi interface itu adalah antarmuka. Kata ini mungkin sering kamu dengar, contohnya seperti GUI, Graphic User Interface, atau CLI, Command Line Interface. Umumnya interface berfungsi sebagai penghubung antara suatu abstrak dengan suatu yang lain. Nah, ini dikasih contohnya lebih mudah kalian bisa pahami. Nah, di dalam handphone itu mempunyai beberapa tombol ya. Ada dua yang pasti kalian ketahui. Yang pertama adalah tombol power dan juga tombol volume. Tombol-tombol ini nanti yang dimaksud sebagai interface. Nah, sementara isi dalam HP-nya itu banyak yang kalian mungkin tidak ketahui dan tidak peduli. Padahal isinya itu sangat penting. Bahkan beberapa kompleks dan sangat kompleks dan sangat abstrak. Jadi penggunaan codingnya itu cukup rumit. Nah, di sini contohnya diberikan bahwa tombol HP itu ada beberapa hal. Satu, ada HP menyala, ada HP mati, ada HP tambah besar, ada suara HP tambah besar, suaranya tambah mengecil, terus mengambil gambar dan lain-lain. Nah, implementasinya itu bisa diberikan tombol-tombol tersebut di dalam interface. Jadi interface itu adalah penghubung dari tombol-tombol yang ada di dalam perangkat tersebut. Begitu. Kalau misalkan dalam coding, misalkan interface-nya adalah contoh misalkan ada nama, ada kelas, kemudian ada sekolah, ada alamat. Nah, ketika kita pilih nama itu akan mengirimkan mengimplementasikan kepada kelas objek. Jadi akan mencari nama-nama siapa saja di sana. Kemudian kalau alamat sama ke kelas alamat. Kemudian ke kelas juga sama. Nanti akan mencari ke kelas
kelas objek tersebut. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini contoh programnya nanti seperti ini. Cuman ini sepertinya kalau kalian coba pasti akan sangat rumit. Nah, jadi nanti harus dibuat dulu kelasnya masing-masing, ada 1, ada 2, kemudian 3, dan juga 4. Yang dihasilkan adalah nanti contohnya seperti ini. Contohnya adalah aplikasi interface. 1, nyalakan HP. 2, matikan HP. 3, perbesar volume. 4, kecilkan volume. 0, keluar. Nanti kalian pilih aksinya kira-kira masuk kemana. Nah, inilah bentuk interface yang nanti dibuat di dalam program Java. Simpelnya seperti ini. Nah, cuman jika ingin membuat seperti ini saja itu membutuhkan coding-coding yang cukup rumit. Apalagi kita harus membuat produk HP yang sesungguhnya menggunakan coding Java atau aplikasi. Misalkan contoh ini yang paling simpel ya, kalian membuat aplikasi game ya, dari Java misalkan. Di sana biasanya ada namanya new game, ada continue. Nah, itu adalah namanya interface. Nanti bisa dibuat seperti ini. Misalkan tinggal pilih new game kah, atau continue kah, atau option kah, dan lain-lain. Itu contohnya seperti itu. Nah, kita buat dulu yang paling simple. Yang paling simple adalah kita coba dibuat di Java NID. Nah, sebelumnya Bapak sudah buat terlebih dahulu programnya ya. Nanti kalian buat dulu misalkan nanti ketika pertama kali buat. Nah, ini projectnya nanti kalian tuliskan dengan tugas. Package name-nya tugas ya. Package name-nya tugas. Tugas 01. Main kelasnya boleh dengan main kelasnya adalah nanti main kelasnya kalian kosongkan saja dulu ya. Main kelasnya kalian kosongkan dulu. Jadi nah, setelah nanti kalian buat project yang baru ya, tuliskan dengan tugas namanya. Yang paketnya tugas 01, main kelasnya kosongkan dulu, kemudian ketik OK. Nah, setelah kalian buat, nanti kalian masing-masing buat. Yang pertama adalah ke my interface dulu ya. My interface kalian buat dulu di sini ke Java file, kemudian tuliskan dengan my interface ya. Kainnya ini kain nih ya, yang ini kalian pilih dengan interface, kemudian kalian ketik OK. Nah, di dalam codingnya silakan kalian tuliskan ini public interface ya, my interface, public void berlari, public void makan. Nah, kemudian kalian buat lagi, yaitu namanya entitas tadi, entitas. Kainnya tetap kelas, modifiernya adalah abstrak ya. Kemudian kalian ketik OK. Tadi yang entitas sudah, hanya ini saja. Kalau sudah tulisannya sama seperti ini berarti sudah berhasil. Kemudian kalian buat lagi yaitu kelasnya adalah mahasiswa, kainnya kelas, ini tidak usah dirubah. Kemudian ketik OK. Nah, nanti masukkan codingnya seperti ini. Nah, kalau berhasil kalian sudah masukkan semuanya dan berhasil kalian kalian running ya, kalian running, nanti hasilnya adalah seperti ini. Ini baru interface-nya saja. Kita belum buat nih mahasiswa berlarinya, itu kita belum buat
codingnya berlarinya nanti seperti apa dan lain sebagainya. Kita belum buat isi coding dari berlarinya. Jadi kita hanya buat interface-nya saja. Jadi contohnya simple itu dulu saja dulu. Nah, supaya membedakan antara kalian dengan teman-teman yang lain, yang mahasiswa berlari dengan mahasiswa makan, ya, kalian ganti atau kalian tambahkan, yaitu dengan nama kalian. Mahasiswa diganti nama kalian, misalkan Adi makan, kemudian Adi berlari, Adi makan, kemudian kalian running. Jika berhasil, hasilnya kalian screenshot, ya, hasilnya kalian screenshot, kemudian diupload di Google Classroom sebagai tugas kalian. Kalau berhasil, ya, harus berhasil tapi ini. Itu saja mungkin dari Bapak. Nanti codingnya jika memang tadi belum sempat lihat dan lain-lain atau terlalu cepat, nanti Bapak sharekan juga di file dokumen, ya. Terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.